Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maimun bin Mihran berkata, aku keluar bersama Umar bin Abdul Aziz ke kuburan Bani Umayyah. Lalu ketika Umar bin Abdul Aziz melihat kubur-kubur yang ada di kuburan itu, maka ia menangis, Umar bin Abdul Aziz tadi. Kemudian ia datang kepadaku seraya berkata, wahai Maimun, ini adalah kuburan nenek moyangku Bani Umayyah. Seolah-olah mereka tidak bersekutu dengan penduduk dunia dalam kelezatan dan kehidupan mereka. Artinya seolah-olah mereka tidak pernah senang dalam hidup mereka. Seolah-olah mereka tidak pernah bahagia dalam hidup mereka. Apakah kamu tidak melihat mereka telah jatuh, yang mana pembalasan telah bertempat dengan mereka, dan kebusukan-kebusukan telah kukuh pada mereka, dan binatang-binatang kecil, ulat-ulat telah menimpakan kebinasaan atas tubuh mereka. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menangis dan berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih nikmat daripada orang yang telah kembali ke kuburan ini dan ia telah aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Umar bin Abdul Aziz bahwa tidak ada seseorang yang paling nikmat, tidak ada seseorang yang paling nyaman daripada orang yang kembali ke kuburan dalam keadaan aman dari azab Allah. Artinya orang yang masuk kubur aman dari azab kubur, itulah orang yang paling nikmat, itulah orang yang paling bahagia. Sabit Al-Bunani berkata, saya masuk ke kuburan, maka manakala saya hendak keluar daripadanya kubur, maka tiba-tiba ada suara yang berkata, yang mengatakan, wahai Sabit, janganlah kamu tertipu oleh diamnya penghuni kuburan. Jangan tertipu dengan sunyinya pekuburan itu. Maka banyak jiwa yang bersedih hati di dalamnya. Nah, jadi kubur-kubur tuh kelihatannya tenang, kubur tuh kelihatannya sunyi, padahal di dalamnya itu macam-macam. Nah, sangat banyak mereka yang disiksa, mereka yang diazab di alam kubur itu. Nah, jadi ini ziarah kubur dengan demikian sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi kita. Pazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan. Nabi menyuruh kita ziarah kubur. Kenapa Nabi menyuruh ziarah kubur? Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena kubur-kubur itu, ujar Nabi, mengingatkan kamu akan akhirat. Jadi intinya kita ziarah kubur itu untuk mengambil i'tibar. Ziarah kubur itu intinya untuk mengambil pelajaran bahwa kita satu saat akan seperti mereka itu. Nah, itu kenapa ziarah kubur itu disuruh, untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita. Nah, selama ini kita ziarah kubur itu kada demikian, kada sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ada orang ke kuburan
untuk menunaikan nazar. Ada orang bernazar, kena bila aku ini, bila aku itu nak ziarah ke Kalampayan. Ada bila ini, bila itu nak ziarah ke kubur Wali Songo. Nah itu bukan tujuan utama daripada ziarah kubur. Ada orang ziarah kubur hendak dapat berkah nang diziarahi. Ziarah ke kubur wali-wali supaya dapat berkah dari mereka. Ada orang ziarah kubur untuk memberikan syafaat kepada yang diziarahi. Ziarah ke kubur kuitan kita, ziarah kubur ke orang tua kita, kita baca Yasin supaya yang dikubur dapat berkahnya, dapat rahmatnya. Nah, itu macam-macam tujuan ziarah kubur. Tapi yang dari Nabi yang jelas, Nabi kita memerintahkan kita ziarah kubur itu bukan untuk hal-hal tadi. Nabi secara tegas menyatakan, "Pazuruha, ziarahlah kalian ke kubur, fa innaha tuzakkirukum al akhirah, karena kubur itu mengingatkan kepada kamu ke akhirat." Nah, itu intinya Nabi menyuruh ziarah kubur, bukan untuk mengambil berkah, bukan untuk memberikan syafaat. Kita menghadiahi orang tua kita di rumah, sampai aja ke kubur sana. Kita menghadiahi Fatihah kepada para wali, sampai aja berkahnya kepada kita. Tapi kalau kita untuk mengambil i'tibar, untuk mengambil pelajaran, itu datang ke kubur. Datang ke kubur, diam di kubur. Mendoakan yang dikubur itu disuruh juga. Mengucapkan salam, sampai diajarkan oleh Nabi, assalamualaikum diyaral muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu disuruh untuk memberikan salam kepada ahli kubur. Nah, tetapi yang lebih utama tadi yang tibar itu. Sudah hati kita ini jauh dengan akhirat, sudah hati kita ini selalu sibuk dengan dunia, nah datang ke kuburan. Istirahat di kuburan 10 menit, 15 menit untuk mengingatkan kita bahwa kita satu saat bisa hari ini, bisa esok seperti mereka itu. Nah, itu ziarah kubur yang paling bermakna, yang paling bermanfaat untuk membentuk diri supaya jangan terlalu larut dengan kehidupan duniawi ini. Umar bin Abdul Aziz ziarah kubur bukan untuk membaca Fatihah di kubur, bukan membaca Yasin di kubur, tapi beliau ke kubur mengambil pelajaran, mengambil i'tibar. Sabit Al-Bunani ke kubur bukan untuk membaca Yasin di kubur, tapi beliau ke kubur itu hanya untuk mengambil pelajaran bahwa kubur yang kelihatannya sunyi senyap, siapa tahu di dalamnya itu banyak teriakan-teriakan orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa Fatimah bintil Husain, cucu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memandang kepada jenazah suaminya Al-Hasan ibnil Hasan ibni Ali bin Abi Thalib. Ini kawin bersepupu sekali. Fatimah anaknya Husain, Hasan ini anaknya Hasan. Ini ada Hasan al-Musanna, ada Hasan al-As-Sibti. Hasan As-Sibti itu anak Sayyidina Ali. Kalau Hasan Musanna cucu Sayyidina Ali. Nah, ini Fatimah ini kawin dengan Hasan al-Musanna. Diriwayatkan bahwa Fatimah bintil Husain memandang kepada jenazah suaminya Al-Hasan bin Hasan. Lalu ia menutupi mukanya dan mengucapkan, wa kanu raja'a thumma amsaw raziyatan laqad azumat tilkar razaya wa jannat. Artinya mereka adalah harapan. Mereka adalah harapan. Kemudian menjadi penerimaan kebajikan. Sungguh penerimaan kebajikan itu besar dan agung. Dikatakan bahwa Fatimah bintil Husain mendirikan kemah atas kuburan suaminya dan ia bertahan setahun atasnya. Nah, jadi Fatimah ini
maulah kimah di kubur lakinya dan di sana diam setahun. Maka ketika telah berlalu setahun, maka mereka mencabut kimah itu. Dan Fatimah bintul Husain masuk ke Madinah. Lalu mereka mendengar suara dari arah kuburan Al-Baqi'. Ada suara dari arah kuburan Al-Baqi'. Apakah mereka mendapatkan apa yang hilang dari mereka? Dan mereka mendengar dari arah yang lain. Bahkan mereka putus asa, lalu mereka berbalik. Abu Musa At-Tamimi berkata, istri Al-Farazdaq meninggal dunia. Seorang penyair yang terkenal di Basrah. Istri Al-Farazdaq meninggal dunia, lalu para pemuka negeri Basrah keluar untuk mengantarkan jenazahnya. Dan di antara mereka itu ada Al-Hasanul Basri, tokoh di masa itu. Lalu Al-Hasanul Basri berkata kepada Al-Farazdaq, wahai Abu Firas, itu panggilan Al-Farazdaq, apa yang kamu persiapkan untuk hari ini? Artinya apa yang kau persiapkan wahai Al-Farazdaq untuk hari kematian? Apa yang kau persiapkan untuk hari kematian? Maka Al-Farazdaq menjawab, syahadah an la ilaha illallah. Yang aku siapkan untuk kematian bahwa aku bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi apa yang kau siapkan untuk hari kematian? Al-Farazdaq menjawab, ungkapan penyaksian tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Semenjak 60 tahun sudah aku persiapkan la ilaha illallah itu, agar itu menjadi akhir hayat hidupku. Ketika istrinya dikebumikan, maka Al-Farazdaq berdiri di atas kuburan istrinya seraya mengatakan syair, akhafu wara'al qabri illam tu'afini ashadda minal qabri iltihaban wa adyaqa. Idza ja'ani yaumal qiyamati qaidun 'anifun wa sawwakun yasuqul farazdaqa. Laqad khaba min auladi adam man masya ila an-nari maglulal qiladati azraqa. Artinya, ujar Farazdaq waktu beliau tuntung menguburkan istri beliau, berdiri di atas kuburan dan beliau bersyair, aku takut di belakang kuburan jika engkau tidak memaafkanku. Lebih bersangatan, artinya kubur itu sudah kutakuti, tapi ada yang lebih kutakuti dari kubur itu. Apa yang ditakuti lebih dari kubur? Menyala daripada kuburan dan lebih sempit. Nang takuti karena kubur itu bisa menyala dengan api dan menyempit sehingga menghimpit tubuh. Itu nang takuti. Kubur itu sudah takutan, dengan semeter kali 2 meter itu sudah takutan. Tapi yang lebih takutan lagi karena kubur itu bisa berapi. Bila kubur ini hufratun min hufarin niran, bila kubur ini jurang dari jurang neraka, lubang dari lubang neraka, maka api neraka masuk ke dalam kubur itu. Itu yang lebih kutakutkan dari kuburan. Dan kubur itu akan menghimpit orang yang di dalamnya. Itu yang lebih kutakutkan. Apabila datang kepadaku pada hari kiamat seorang panglima yang keras dan seorang penggiring yang menggiring Farazdaq, sungguh rugi dari anak-anak Adam
orang yang berjalan ke neraka dengan terbelenggu dengan rantai berwarna biru. Nah, jadi itu syairnya. Rugi, sungguh rugi manusia yang berjalan menuju neraka sedangkan tangannya dirantai, dibargul dengan rantai yang berwarna biru. Dan mereka mengatakan syair mengenai penghuni kubur. Kif bil kuburi wa kul ala sahatiha man minkumul magmuru bi zulumatiha wa manil mukarramu minkum fi ka'riha qad zaka burdal amni min rawatiha amma as-sukunu lidil uyuni fawahidun la yastabinul fadlu fi darajatiha law jawabuka la akhbaruka bi alsunin tasiful haqaika ba'du min halatiha ammal muti'u panazilun fi rawdatin yubdi ila ma sya'a min dawhatiha wal mujrimu tagi biha mutaqallibu fi hupratin ya'wi ila hayyatiha wa aqaribu tas'a ilaihi faruhuhu fi shiddati ta'zibi min ladagatiha. Artinya, berhentilah di kuburan, berdiamlah di kuburan, memandak di kuburan, dan katakanlah di atas halaman kuburan itu, siapakah di antara kamu yang dikenangi, yang diingat dalam kegelapannya, yang digenangi dalam kegelapan? Siapakah di antara kamu yang digenangi dalam kegelapan? Dan siapakah yang diberi karunia di antara kamu dalam tempat dasarnya? Ia orang yang diberi karunia tadi merasakan dinginnya keamanan dari ketakutan. Adapun ketenangan bagi orang yang mempunyai mata adalah satu, tidak jelas kelebihan dalam derajatnya. Nah, seandainya mereka yang di dalam kubur itu memberi jawaban kepadamu, niscaya mereka mengkhabarkan kepadamu dengan lisan-lisan yang mensifatkan hakikat-hakikat sesudahnya dari keadaan-keadaannya. Adapun orang yang taat, maka ia bertempat di sebuah taman. Ia mencapai kepada apa yang ia kehendaki dari pohon-pohon yang besar. Orang yang berdosa, yang durhaka, di kuburan berbulak-balik dalam lubang, ia bertempat di samping ular-ularnya kala jingking berjalan kepadanya. Maka rohnya dalam sangat penyiksaan dari sengatan-sengatannya ular dan kala tadi. Daud At-Tai melewati seorang perempuan yang menangis di atas kuburan dan ia mengatakan, perempuan ini kematian anak, dikubur anaknya. Setelah dikubur anaknya, lalu perempuan ini menangis di atas kubur anaknya. Dan perempuan tadi berkata, adimtal hayata wala niltaha idza kunta fil qabri kad alhaduka fakaifa azuqu li ta'mil kara wa kunta biyumnaka qad wasaduka. Ujar perempuan tadi, engkau wahai anakku telah kehilangan kehidupan dan engkau tidak memperolehnya lagi. Sudah dikubur, itu kehidupan dunia hilang dan kada akan kembali. Apabila kamu dalam kuburan, mereka telah memasukkanmu ke lahat, maka bagaimana aku merasakan rasa ngantuk? Bagaimana aku bisa guring? Bagaimana aku bisa tidur? Sedangkan engkau di sebelah kanan mereka telah menjadikan engkau bantal. Artinya bagaimana aku bisa mengantuk? Bagaimana aku bisa tidur? Sedangkan bagian kanan tubuh engkau disandarkan ke tanah kuburan lahat itu. Kemudian perempuan itu berkata, wahai anakku,
dengan pipimu yang mana ulat mulai memakan pipimu. Maka Daud At-Tai berteriak keras di tempatnya dan ia jatuh pingsan mendengar ungkapan si perempuan tadi. Malik bin Dinar berkata, saya melewati kuburan lalu saya mengatakan syair. Ataitul kubura fanadaituha fa ainal mu'azzamu wal muhtaqar wa ainal mudillu bi sultanihi wa ainal muzakki idza mabtakhar. Artinya, aku mendatangi kuburan lalu aku menyeru kepadanya, manakah orang yang dipandang besar dan orang yang dipandang hina? Manakah orang yang menunjukkan dengan kekuasaannya dan manakah orang yang membersihkan apabila ia sombong? Malik bin Dinar berkata, lalu aku dipanggil dari tengah-tengah kuburan itu. Aku mendengar suara dan tidak melihat orangnya. Ia berkata, tafanau jami'an fama mukhbirun wa matu jami'an wa matal khabar. Taruhu wa tagdu banatus sara patamhu mahasinatil kaswar. Faya sa'il an unasin madaw amalaka fima tara mu'tabar. Malik bin Dinar mengungkapkan syair tadi di halaman kuburan, lalu ada jawaban dari dalam kubur, ada suara. Mereka telah fana semuanya, mereka telah binasa semuanya, maka tidak ada yang memberitakan, dan mereka telah mati semua dan berita pun telah mati. Orang mati itu kan ada kabarnya lagi, orangnya mati, beritanya pun mati. Pergi sore hari dan pagi hari putri-putri bumi. Artinya perempuan-perempuan bumi bulak-balik pagi sore. Maka menghapus kebagusannya bentuk-bentuk itu. Maka wahai orang yang bertanya kepadaku tentang manusia yang telah berlalu, tidakkah bagimu pada apa yang kamu lihat itu menjadi i'tibar? Malik bin Dinar berkata, maka aku kembali dan aku menangis. Nah, ini contoh-contoh bahwa mereka itu ke kuburan samuaan. Kada ada kisah ke kuburan mereka membaca Yasin, kada ada kisah mereka ke kuburan itu membaca betahlil, kada ada riwayat ke kuburan itu mereka membaca Al-Quran. Nah, tapi di sini dikisahkan bahwa mereka tuh ke kubur-kubur hanya untuk mengambil i'tibar, untuk mengambil pelajaran untuk diri mereka. Bait-bait syair yang didapatkan tertulis di atas kubur. Didapatkan tertulis di atas kubur, tunaji ka ajdasun wa hunna samutu wa sukanuha tahta turabi khafauta. Ayya jami'ad dunya li ghairi balaghi liman tajma'ud dunya wa anta tamutu. Artinya, bermunajat kepadamu kuburan dan mereka itu diam. Kuburan itu sebenarnya memandiri kita. Kalau kita ke kuburan, kelihatannya kuburan itu diam, padahal mereka itu berbisik dengan kita. Dan penghuninya di bawah tanah engkau sembunyikan. Apa bisik-bisik kubur kepada kita kalau kita ziarah ke kubur? Apa bisikan kuburan kalau kita ziarah ke kubur? Ujar kubur membisiki kita, wahai orang yang mengumpulkan dunia untuk selain kecukupannya, untuk siapa engkau mengumpulkan dunia sedangkan engkau akan mati? Nah, itu bisikan-bisikan kubur kepada orang-orang yang datang ke kubur itu. Dan ditemukan di atas kubur yang lain tertulis, ayya ghanimu amma dharaka fawasi'un wa qabruka ma'murul jawanibi muhkamu wa ma yanfa'ul maqbura umranu qabrihi idza kana fihi jismuhu yatahaddamu. Artinya, wahai ghanim,
Adapun halamanmu maka itu luas, dan kuburanmu dibangun sudut-sudutnya lagi kukuh, dan tidak berguna bagi yang dikubur bangunan pekuburan, tidak berguna bagi yang dikubur bangunan kuburannya. Seindah apapun kita mengulahkan kubur orang yang kita sayangi, itu kada akan berguna lawan orang yang di dalam kubur. Dipasang keramik, dipasang marmer, diberi atap nang bagus, nang indah, kalau perlu dipagar dengan pagar emas, itu kada akan ada faidah bagi yang di dalam kubur, kada ada manfaat sedikit pun bagi yang dalam kubur. Apabila dalam kuburannya badannya hancur luluh. Jadi menghormati orang yang di dalam kubur itu bukan dengan demikian caranya. Ibnu Sammak berkata, saya melewati kuburan, maka tiba-tiba di atas satu kubur ada tulisan, yamurru aqaribi janabati qabri ka'anna aqaribi lam ya'rifuni zawul mirasi yaqtasimuna mali wa ma ya'luna ayn jahadu duyuni wa qad akhadhu sihamahum wa ashu fayalillah asra'a ma nasuni. Ada kuburan yang di kuburan itu ada tulisan. Tulisannya itu artinya, keluarga-keluargaku melewati di samping-samping kuburku. Artinya anak-anakku lalu lalang di samping kuburku. Kubur misalnya pekuburan di pinggir Kartar, kita pulang balik ke pasar lewat kuburan itu. Seolah-olah keluargaku tidak mengenalku. Jangan ngajak ada ke kubur kuitan lagi lewat tuh, apalagi mau ucapakan salam. Mestinya kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya ahlal kubur, paling kada. Apalagi ini kuitan di pinggir Kartak. Seolah-olah keluargaku tidak mengenalku. Ahli waris membagi hartaku, dan mereka tidak peduli bahwa mereka ingkar akan hutang-hutangku. Padahal harta yang didapat ini dari warisan itu banyak harta yang mesti diselesaikan kepada orang lain. Dan sungguh mereka mengambil bagian-bagian mereka dan mereka hidup. Ya Allah, alangkah cepat mereka lupa kepadaku. Nah ini i'tibar, bujur-bujur i'tibar kepada orang yang mengumpul dunia. Semakin banyak dunia dikumpul, harta yang dikumpul ini ada yang dari haram, ada yang halal, ada yang syubhat dikumpul. Banyak harta terkumpul, mati, dikubur, di muka rumah kah mengubur, di higa rumah kah, belakang rumah kah, di mana kah mengubur, dibagi harta warisan. Nah, anak-anaknya menikmati harta warisan, lupa lawan nang dikubur ini dahulu bacari kayak apa. Ada duit nang haram masuk, ada duit nang subhat masuk, ada duit nang halal. Kada ingat lagi ahli waris nih, seminggu sekali mau ziarah ke kubur kuitannya. Kita ini memberi anak 1 miliar 2 miliar seorang ditinggali, kita mati ini seminggu sekali amun ingat ke kubur kita. Tahun sekali paling mahauli, tahun sekali paling baca 2 haul. Jadi ini contoh-contoh pelajaran-pelajaran begitu ruginya orang yang menghabiskan waktu mencari dunia untuk meninggali anak bini. Bini belaki menyimpan baik bininya, anaknya sudah kayak itu. Nah kita maka di akhirat menyandang ini harta yang kita dapat dari subhat, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini harta dari haram, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anak ahli waris kada tahu urusannya ini. Nah kalau ahli waris ini orang yang pintar, ahli waris ini orang yang cinta sayang kepada orang tuanya, nah harta warisan yang banyak itu jangan dibagi seluruhnya. Paling kada 1/3 dibuang. Untuk kalau ada dahulu abah mama dapat harta dari yang haram, nah, kembalikan
kepada umat Islam, bangunakan masjid kah, bangunakan apakah. Ini harta dibersihkan. Kalau dulu ada orang tuaku dapat harta yang subhat, Ini misalnya tinggal waris 5 miliar, 2 miliar beriakan itu. Udah kayaknya ada nangka itu. Jadi kuitan dikubur lalu tenang jadinya. Karena anak sudah membersihkan hartanya. Anak sudah membersihkan harta, kuitannya kada sampat lagi. Jadi anak ini membersihkan, ini harta 5 miliar ditinggali. Oh mungkin abah dulu bercari ada buat nang haram. Nah sedekahkan harta 1 miliar. Mungkin dulu abah ada yang subhat, sedekahkan yang subhat. Ini mungkin 3 miliar ini bersih. Nah 3 miliar itu yang dibagi. Ini kalau anaknya pintar, anaknya sayang dengan orang tuanya. Nah keluargaku melewati di samping-samping kuburku, seolah-olah keluargaku tidak mengenalku. Kayak tadi ingat lagi lawan aku. Ahli waris membagi hartaku dan mereka tidak peduli bahwa mereka ingkar akan hutang-hutangku. Ini pada hutang banyak padahal. Harta yang didapat dari yang haram itu hutang. Harta yang didapat dari subhat itu hutang. Mestinya anak ini melunasi hutang-hutang itu dengan cara yang demikian tadi. Dan sungguh mereka mengambil bagian-bagian mereka dan mereka hidup. Ya Allah, alangkah cepat mereka lupa kepadaku. Dan ditemukan di atas kubur yang lain tertulis innal habiba minal ahbabi mukhtalasu la yamna'ul mauta bawwabu wala hurrasu. فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس أصبحت غافلا في النقص منغمسا وأنت دهرك في اللذات منغمس لا يرحم الموت ذا جهل لغرته ولا الذي كان منه العلم يقتبس كم أخرس الموت في قبر وكفت به عن الجواب لسانا ما به خرس قد كان كسرك معمورا له شرف فقبرك اليوم في الأجداث مندرس. Artinya sesungguhnya orang yang dicintai dari orang-orang yang mencintai itu dirampas. Kita sayang dengan anak kita sayang dengan kita, dirampas Allah dengan salah satunya dimatikan oleh Allah. Tidaklah kematian itu bisa dicegah oleh penjaga pintu dan pengawal. Kadang-kadang dihalang-halangi. Maka bagaimana kamu bergembira dengan dunia dan kelezatan-kelezatannya, wahai orang yang dihitung atasnya perkataan dan napas-napasnya. Kan dihitung di akhirat kita berapa umur, dihitung. Jadilah kamu wahai orang yang lalai tenggelam dalam kekurangan, dan kamu pada masamu tenggelam dalam kelezatan-kelezatan. Kematian tidak mengasihi orang yang bodoh karena tertipunya. Kematian itu ada tahu orang bodoh tetap. Dan juga tidak mengasihi orang yang diambil ilmu daripadanya. Kematian siapapun didatanginya, baik orang bodoh atau orang yang alim. Banyak kematian itu membisukkan pada kuburan yang kamu berdiri padanya dari jawaban dengan lisan sedang ia tidak bisu. Nah, kuburan-kuburan itu seolah-olah dia bisu padahal tidak bisu. Sungguh istanamu dibangun lagi mempunyai kemuliaan, maka kuburanmu hari ini hilang dalam kuburan-kuburan. Nang kasihan tuh orang nang beisi istana, nang kasihan tuh orang nang beisi rumah yang mewah. Masuk kubur, dikubur di azab, mah itu kasihan benar. Dalam dunia rumah sudah kontrakan, sudah gubuk, masuk kubur disiksa kurang lebih sedikit tuh. Karena tapi terlalu terasa. Ini di rumah basi kada, begipas angin kada, sudah panas, atap sing, bepelapon kada, mati disiksa kok kurang lebih aja. Tapi kalau di rumah mewah, AC, macam-macam apa lengkap, masuk kubur disiksa, nah ini yang luar biasa. Maka kuburanmu hari ini hilang dalam kuburan-kuburan.
Dan ditemukan di atas kuburan yang lain tulisan, waqaftu alal ahibbati hina suffat kuburuhum ka aprasir rihani falamma an bakaitu wa fada dam'i ra'at aynaya bainahum makani. Artinya aku berdiri di atas kuburan-kuburan kekasih ketika kuburan-kuburan mereka berbaris seperti kuda-kuda taruhan. Maka ketika aku menangis dan mengalir air mataku, maka kedua mataku melihat tempatku di tengah-tengah mereka. Nah, ini orang yang ma'iktibar, melihat kuburan tersusun rapi, indah dengan taman-tamannya, maka dia menganggap satu saat dia akan berada di tengah-tengah kuburan itu. Nah, itu orang yang datang ke kuburan mengambil i'tibar dengan itu. Dan ditemukan di atas kubur seseorang doktor akan tulisan, qad qultu lamma qala liqailu sara Luqman ila ramasihi fa aina ma yusafu min tibbihi wa hazkihi fil ma'a jassihi hayhata la yadfa'u an ghairihi man kana la yadfa'u an nafsihi. Ini seorang tabib bertulisan di kubur si tabib itu, sungguh engkau mengatakan ketika orang yang berkata mengatakan kepadaku Luqman menjadi rata kuburannya, maka mana yang disifatkan dari kedokterannya dan kecerdasannya dalam air serta pengintaiannya. Alangkah jauh tidak dapat menolak dari orang lain orang yang tidak dapat menolak dari dirinya sendiri. Nah, ingat situ. Dan ditemukan di atas kuburan yang lain akan tulisan. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم